Laga-laga pekan kelima penyisihan grup Liga Champions sudah selesai. Beberapa memastikan diri mereka lolos ke babak 16 besar, beberapa mengukuhkan diri sebagai juara grup. Lainnya mengalami nasib sial. Berikut adalah hasil matchday kelima fase grup Liga Champions musim 2021-2022. Manchester City balaskan dendam. Manchester City berhasil membalaskan dendam kekalahan 2-0 di tangan PSG yang terjadi dalam pertemuan pertama kedua tim di Paris. Pada laga kedua di Etihad Stadium, PSG lebih dulu mencetak gol melalui Kylian Mbappe pada awal babak kedua, tapi berhasil dibalaskan oleh Raheem Sterling dan Gabriel Jesus. Sang penyerang Brasil juga mencatatkan assist untuk gol pertama. Meski kalah, PSG juga ikut Manchester City lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hal ini karena RB Leipzig di saat yang sama menang 0-5 di klub Brugge, menyebabkan klub Belgia itu gagal meraih nilai 7. Tetap 4 saja, sama banyaknya dengan Leipzig dan gagal mengancam posisi PSG. Posisi ketiga grup A akan diperebutkan Leipzig dan klub Brugge pada matchday ke-6. Leipzig menjamu City, sementara Brugge tandang ke PSG. Real Madrid balas Sheriff Tiraspol. Balas dendam juga terjadi di Moldova saat Real Madrid melibas Sheriff Tiraspol dengan skor telak 0-3. Ketiga gol oleh David Alaba, Toni Kroos, dan Karim Benzema. Itu merupakan balasan untuk kekalahan 1-2 oleh Tiraspol saat kedua tim bertemu akhir September 2021. Dengan hasil ini, maka Real Madrid lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Soal apakah Los Blancos akan lolos sebagai juara grup atau runner-up akan ditetapkan pada matchday ke-6 melawan Inter Milan. Jika Anda perhatikan susunan pemain, manajer Carlo Ancelotti memenuhi janjinya menurunkan trident Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos di tengah. Ketiganya bermain nyaris 90 menit, dengan pemain 21 tahun Antonio Blanco menggantikan Casemiro pada menit 84. Inter Milan lolos. Pasukan Simone Inzaghi yang kalah 0-1 dari Real Madrid pada pertemuan pertama grup D di San Siro ikut menyusul lolos ke 16 besar Liga Champions. Inter menang 2-0 atas Shakhtar Donetsk dan mengumpulkan nilai 10 poin. Kedua gol dicetak oleh Edin Dzeko yang mengenakan perban di kepalanya akibat benturan kepala dalam sesi latihan terakhir Inter Milan. Nerazzurri akan tandang ke Santiago Bernabeu dalam menentukan siapa urutan pertama dan siapa posisi kedua. Inter harus menang dengan selisih gol lebih dari 2 jika ingin merebut posisi pertama grup D, karena pada pertemuan pertama di San Siro, mereka kalah 0-1. Besiktas tersingkir. Tim asal Turki Besiktas menjadi satu-satunya tim yang gagal meraih poin setelah 5 pertandingan grup. Pada matchday kelima, mereka kalah 1-2 oleh Ajax Amsterdam, dengan kedua gol tim Belanda itu dicetak oleh Sebastian Haller, pemain asal Pantai Gading yang pernah bermain di West Ham United. Ini merupakan debutnya di kompetisi Liga Champions, namun Haller sudah melesakkan 9 gol, setara dengan top skor lainnya, seperti Robert Lewandowski asal Polandia. Namun Haller memiliki keunggulan 2 assist sehingga menduduki urutan pertama top skor, berbanding 1 assist oleh sang striker Bayern Munchen itu. Borussia Dortmund turun pangkat. Borussia Dortmund akan berlaga di Liga Eropa setelah kalah 3-1 di tangan Sporting Lisbon pada matchday kelima. BVB butuh kemenangan untuk meraih 9 poin dan menjauh dari kejaran Sporting. Namun 2 gol dari Pedro Gonçalves membatalkan ambisi Dortmund. Pedro Gonçalves, yang mantan pemain Valencia dan Wolves itu, gagal mencetak hat-trick setelah tak bisa menyelesaikan tendangan penalti jelang akhir pertandingan, sebelum bola liar disambar oleh Pedro Porro. Penderitaan BVB bertambah dengan pengusiran Emre Can pada menit 74, menyusul pertikan kecil di atas lapangan yang melibatkan sejumlah pemain. Emre Can terkena kartu merah karena memukul 1 pemain Sporting, sementara 3 pemain tuan rumah kena kibasan kartu kuning
dengan alasan tidak sportif, plus 2 dari Dortmund. Manajer BVB Marco Rose juga kena peringatan dalam insiden tersebut. Dengan kekalahan ini, Dortmund akan turun kasta ke Liga Eropa. Ini untuk pertama kalinya tim Bundesliga itu gagal bermain di Liga Champions setelah musim 2017-2018. Pada waktu itu, BVB menduduki posisi ketiga dalam grup yang dijejali Tottenham Hotspur dan Real Madrid selain Apol Nicosia. AC Milan jaga harapan lolos. Pemain Brasil berusia 30 tahun, Junior Messias, mencetak satu-satunya gol bagi AC Milan dalam kemenangan di Atletico Madrid. Gol terjadi menit 87, menyundul satu crossing dari Frank Kessie. Kemenangan itu membuat Milan naik sedikit ke posisi ketiga, dengan skor head-to-head 2-2, unggul selisih gol atas pasukan Diego Simeone. Ini merupakan pertandingan perdana Junior Messias di ajang Liga Champions. Pemain asal Brasil itu pada 2017 masih bermain di Liga Amatir Serie D bersama klub Girona A, sembari mencari uang sebagai kurir sebuah toko elektronik. Namun ia berubah menjadi pahlawan Milan dengan golnya di kandang Atletico. Nasib Milan lolos ke 16 besar Liga Champions akan ditetapkan pada matchday ke-6 saat menyambut kedatangan Liverpool yang sudah pasti lolos sebagai juara grup. Rossoneri harus menang sembari berharap di saat yang sama FC Porto kalah saat menyambut kedatangan Atletico Madrid. Daftar tim yang lolos 16 besar Liga Champions 2021-2022. Total sudah ada 10 tim yang memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions 2021-2022. Mereka adalah Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Sporting Lisbon, dan Real Madrid. Dari 10 tim itu, 5 tim sudah memastikan diri menempati urutan pertama grup dan akan menjadi unggulan dalam drawing 16 besar. Mereka adalah Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Daftar grup yang masih seru. Ada 4 grup yang masih menjanjikan laga-laga seru pada matchday ke-6 Liga Champions, tanggal 8 dan 9 Desember 2021. Grup B, tentu saja masih akan menjanjikan banyak kejutan. Kecuali Liverpool yang sudah pasti lolos sebagai juara grup, 3 tim lain masih memperebutkan 1 tiket Liga Champions babak 16 besar dan 1 tiket Liga Eropa. The Reds akan tandang ke Milan pada matchday ke-6, 7 Desember 2021, sementara FC Porto menjamu Atletico Madrid. Grup E, dengan Barcelona tandang ke tim yang sudah 2 kali mengalahkan mereka, Bayern Munchen, maka tim urutan ketiga Benfica akan berharap Barca kalah. Di saat yang sama, tim Portugal itu berhasil mengungguli Dinamo Kiev guna merebut 1 tiket ke babak 16 besar. Grup F, Manchester United sudah pasti lolos sebagai juara grup karena memiliki keunggulan head-to-head atas Villarreal di urutan kedua. Klub Spanyol itu akan berebut posisi runner-up grup dengan Atalanta saat skuad Unai Emery tandang ke Italia pada matchday terakhir. Young Boys dengan hanya 4 poin sudah tidak mungkin mengejar Villarreal untuk jatah kelolosan Liga Champions karena kalah head-to-head, tapi masih bisa melewati Atalanta untuk perebutan posisi ketiga atau jatah bermain di Liga Eropa. Syaratnya, tim Swiss itu harus menang atas Manchester United pada laga terakhir, sementara di saat yang sama, Atalanta kalah dari Villarreal. Grup G, 4 tim di grup ini masih bisa lolos ke 16 besar, karena mereka hanya dipisahkan oleh 3 poin. Lille pada urutan pertama dengan 8 poin, kemudian Salzburg posisi kedua dengan 7 poin, Sevilla posisi ketiga dengan 6 poin, dan Wolfsburg urutan terakhir grup dengan 5 poin.